الحمد لله والشكر له وأشهد أنه لا إله إلا هو الذي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة فنصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله أو كما قال الله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت. Ibadat Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sejauh ini kita masih diberikan kekuatan iman dan takwa, juga kesehatan rohani jasmani kita, sampai kita juga bisa melaksanakan ibadah Jumat. Kita dianjurkan untuk begitu kita masuk Islam dan kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim, masuklah Islam secara paripurna sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai semua orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, jadilah seorang muslim paripurna, dan jangan pernah sekali-kali kau ikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya bagimu setan itu adalah musuh yang nyata. Pertanyaan kita, kalau Al-Quran sudah menyuruh kita menjadi muslim yang paripurna, bagaimana caranya menjadi muslim yang paripurna? Beberapa kajian juga penafsiran di kalangan ulama, juga apa yang dicontohkan oleh Nabi, menunjukkan dengan jelas bagaimana cara kita menjadi muslim yang paripurna. Yang terakhir juga, bukan yang terakhir, last but by no means the least, itu seorang Robert Fraser, namanya saja Robert Fraser. Ini seorang mu'alaf yang kemudian menjadi seorang alim. Dia mendalami bahkan ilmu tarekat di California, yang juga menulis buku banyak sekali, juga menjadi penulis prolific, banyak penulis buku. Menjadi muslim yang sempurna itu kira-kira bisa didekati menurut pendekatan sosiologi kehidupan sosial atau pola tingkah masyarakat dan jamaah masjid, khususnya sebelum masuk masjid sampai keluar lagi dari masjid. Ya, jadi ini khutbah membahas tentang menjadi muslim yang paripurna dengan pendekatan sosiologi masjid. Yang pertama, kebiasaan orang sebelum masuk masjid itu mencopot sandal dan sepatu. Itu mungkin tidak di tempat ibadah lain ya. Masjid itu mencopot sandal dan sepatu. Meskipun saya sendiri pernah melihat juga orang-orang masuk sholat berjamaah ada yang tidak melepas sepatu. Itu di Berkeley, di Universitas Berkeley di California sana. Karena itu di dalam ruang kelas ya.
Oke, intinya kita dan apa yang dilihat oleh Robert Fraser ini, kebiasaan kita adalah melepas sepatu atau sandal. Tetapi bukan persoalan melepasnya itu. Yang terpenting itu apa yang ada dalam hati kita ketika melepas sepatu itu. Dan itu harus kita biasakan. Itu awal yang baik dari kehidupan dan juga awal yang baik dari ketertiban sosial. Pernyataan dalam hati kita, dan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita, harus mengatakan, this is mine. Ini adalah milikku, ini sandalku, ini sepatuku, seperti itu. And this is yours, ini adalah milikmu, yang sandal sebelah itu. Seperti itu. Nah, pernyataan dalam hati seperti ini, yaitu state of concern, pernyataan batin ini, itu akan menentukan baik buruknya orang itu. Ini akan mengejawantah dalam suatu kehidupan tertib sosial dan juga bahkan hukum. Pernyataan itu, ini akan menentukan. Dan semua harus menyatakan itu. Dan untuk memudahkan pemahaman kita, maka diistilahkanlah yang pertama itu ketika masuk Islam, ketika masuk masjid dengan melepas sandal atau sepatu tadi itu, ini sebagai ciri khas dari apa yang disebut sebagai Muslim syar'i, umat Islam yang syariat, yang menegakkan tentang tertib sosial dan hukum, menjunjung tinggi ketertiban. Hanya sayangnya bahwa Islam syariah atau Muslim syar'i itu seringkali distigmatisasi sebagai radikal. Padahal ini suatu ajaran fundamental dalam tertib sosial. Ketika orang atau masyarakat dan negara bahkan membuat perundang-undangan, itu sama juga nilai dengan seperti itu. Baik. Tertib sosial seperti ini kemudian harus tetap dijiwai ketika dia masuk ke serambi masjid. Ketika masuk serambi masjid itu adalah tahap orang-orang yang seperti dilihat dalam kebiasaan lama, itu orang duduk-duduk dan kemudian makan bersama. Biasanya ini dilakukan oleh kaum thariqat atau kaum sufi. Bahkan sekarang kalau kita ke Madinah, Masjid Nabi, atau juga di Masjidil Haram, ya, tidak hanya duduk-duduk, masjid serambinya sudah tidak ada, tapi masjid itu sendiri ketika dipakai untuk duduk-duduk sebelum melakukan kegiatan sholat, misalnya antara azan dan iqamah, itu berfungsi sebagai serambi. Ketika itu orang boleh makan. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram juga disajikan makanan, entah kurma dengan air zam-zam, atau kalau beruntung dia dapat nasi kebuli. Setelah itu iqamah, kemudian digulung, bersih dan sholat. Jadi di masjid itu seperti itu biasa. Masjid-masjid kita seringkali ada pengumuman-pengumuman yang aneh-aneh juga, dilarang anak-anak main di masjid atau apapun. Ya memang kalau sampah tidak boleh menyampah. Nah, semangat yang kedua ini adalah persamaan persaudaraan. Semangatnya adalah ukhuwah. Untuk memudahkan ingatan, dinamakan yang kedua ini adalah Muslim Thariqat atau Islam Thariqat. Bukanlah ajaran Thariqat itu sendiri, bukan. Tapi Muslim untuk memudahkan kita mengamalkan itu. Ini karena kebiasaan para Thariqat dulu atau kaum tasawuf. Makan bersama, bahkan yang tidak kenal pun diajak makan. Semangatnya persaudaraan. Kalau yang Islam syar'i tadi, yang pertama ketika masuk masjid, ketika melepas sandal tadi, bunyi dalam hatinya itu adalah this is mine and that is yours, ini milikku dan itu milikmu, dan harus tetap dijaga seperti itu. Maka yang kedua ketika makan bersama itu, bunyi dalam hati itu adalah yours is mine, mine is yours. Milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Jadi tidak usah bertanya ini nasinya siapa yang bawa, ini halal atau tidak dan sebagainya.
Itu semangatnya persaudaraan. Tetapi dalam koridor syariah juga. Jadi syariah itu menjadi koridornya. Mana yang dinyatakan milikku dan mana yang dikatakan milikmu, mana yang dikatakan sebagai milikku ya milikmu, milikku ya milikmu. Bahkan Nabi mengajarkannya juga, seandainya kita menerima tamu, jadikanlah perasaan si tamu itu seolah-olah itu seperti di rumah sendiri. Tapi tetap dalam koridor syariah, bukan lusak-lusuk masuk kemana-kemana gitu, tapi diberikan kenyamanan. Itu persamaan, itu semangatnya persaudaraan atau ukhuwah. Nah, apakah yang pertama dan kedua ini antara Islam syar'i dan Islam thariqat ini bertentangan? Tidak. Dalam Islam thariqat bahkan penegakan hukum yang tertinggi yang paling berat itu adalah qisas, yaitu hukuman mati yang disebabkan oleh seseorang membunuh dengan sengaja temannya atau orang lain. Penegakan hukum ini di dalam Islam sebagai juga memiliki semangat thariqat, bukan permusuhan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Di dalam qisas itu ketahuilah bahwa itu ada jaminan kehidupan untuk orang lain. Artinya setidak-tidaknya orang yang melakukan itu tadi tidak akan melakukan lagi karena ada efek jera, atau bahkan orang-orang lain. Yang dimaksud efek jera itu bahwa orang lain tidak melakukan. Jadi hubungan antara Islam thariqat dan Islam syariat ini sangat dekat. Jadi tidak berarti hukum itu tidak mengenal persaudaraan, tapi dalam semangat persaudaraan juga sebenarnya hukum itu. Meskipun karena saudara maka hukum itu diringan-ringankan, bukan seperti itu. Itu satu su'ul fahm atau pemahaman yang salah. Tapi hukum yang sebenarnya yang menegakkan hukum atau kehidupan persaudaraan itu adalah justru memiliki efek jera sehingga saudara yang lain terjamin keamanannya. Ini dalam Islam. Baik. Bahkan di dalam hukum syariat, ketika seorang penjahat sekalipun masuk ke masjid, ketika dikejar oleh satuan keamanan, maka satuan keamanan itu kita masuk masjid dan mengejar penjahat tadi, dia harus berhenti melakukan penangkapan. Karena apa? Dia di dalam wilayah jurisdiksi Allah atau disebut divine jurisdiction. Itu dapat dimisalkan seperti seorang penjahat yang kemudian melompat ke pagar kedutaan negara lain, kemudian polisi pun juga tidak boleh ikut-ikut melompat. Karena kalau ikut melompat tanpa izin itu menjadi kejahatan yang sama. Begitu juga di dalam masjid tidak boleh, kecuali dia melakukan atau mengancam. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum. Jadi di masjid-masjid itu hukumnya sama atau dikiaskan dengan hukum-hukum yang berlaku di Masjidil Haram karena ini adalah Baitullah juga. Jangan kau ambil tindakan pada penjahat di dalam masjid karena di wilayah Allah, kecuali dia melakukan itu, maka tangkap, ambillah tindakan. Nah, ketika dia sudah keluar dari masjid, dalam masjid tetap dalam pengawasan, tapi ketika setelah keluar dari masjid maka penegakan hukum harus dilaksanakan, bukan dibiarkan, harus dilaksanakan, dan itu adalah hak-hak sosial dan juga hak Allah harus tegakkan. Baik. Kemudian yang ketiga, setelah orang duduk-duduk di serambi itu masuk masjid. Masuk masjid itu siapapun tidak perlu meminta izin. Apakah siapa duduk di mana dan seterusnya. Hal-hal yang mungkin kekecualian pada saat ini, misalnya tata protokoler menetapkan misalnya ada sajadah presiden atau gubernur sudah dipasang, kemudian tiba-tiba yang belakang datang masuk, ini ruang kosong, masuk menempati sajadah presiden, ya mungkin itu masih dimaklumi untuk tidak.
Kalau dulu zaman Nabi memang itu siapapun yang di depan ya, yang siapapun yang duluan ya di depan, bahkan Nabi juga di belakang. Tapi sekarang dimaklumi karena itu kalau ada presiden meninggal bisa atau dengan kasus pembunuhan itu menjadi masalah besar bagi satu bangsa. Tetapi sebenarnya tidak ada kekecualian. Nah, ketika masuk masjid itu maka seseorang berhak untuk dimanapun dia berada dan tidak berhak untuk diusir, tetapi yang hanya berhak mengatur itu para pemimpin sholat, merapatkan barisan atau meluruskan dan seterusnya, memberi aba-aba itu. Yang ketiga ini adalah mengapa sampai yang ketiga itu tidak perlu izin dan sebagainya. Itu adalah ketika menjadi tahap hakikat, jadi muslim hakikat. Itu untuk memudahkan ingatan saya. Muslim hakikat itu adalah seperti hanya di masjid ini, semua berlaku untuk semua tanpa beda, tanpa pandang bulu, karena hakikatnya adalah milik Allah. Seperti juga apa yang kita usahakan penghayatan selanjutnya, kadang-kadang apa yang kita peroleh itu tidak serta-merta menjadi milik kita. Bahkan kita kadang-kadang harus kita berikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan, meskipun kita juga membutuhkan, dengan perhitungan bahwa kita masih bisa melakukan. Ada orang yang dengan darurat tidak bisa melakukan, kita berikan, entah atau bentuknya uang atau apapun. Mengapa? Pemahaman seperti itu karena hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau pernyataan Islam syar'i adalah this is mine, that is yours, melepas sandal itu milikku, itu milikmu. Kemudian Islam tariqat tadi adalah yours is mine, mine is yours. Maka yang ketiga Islam hakikat itu adalah tidak adanya kepemilikan kita. No mine, no yours. Tidak ada milikku, tidak ada milikmu. Ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menghayati satu persatu ini, kita akan semakin merasakan kesempurnaan Islam kita. Akan semakin merasakan bagaimana nikmatnya ketenangan kita menjadi muslim yang baik, dan bagaimana kehidupan di dalam masyarakat juga semakin tertib. Yang keempat adalah ketika seseorang sudah melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat itu state of conscience, suasana batin kita itu adalah sudah menyatu dengan Allah, dan itulah yang disebut sebagai atau paling tidak ma'rifat, sehingga Robert Fraser menyebutnya sebagai muslim ma'rifat. Ketika sholat itulah yang melambangkan menjadi muslim ma'rifat itu, bahwa Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan apa yang sebelum sholat dihalalkan. Allahu Akbar, tidak boleh mencolek istri yang sedang lewat. Allahu Akbar, katakanlah ini se-ekstrim ya. Allahu Akbar, tiba-tiba ingat HP belum diambil di mana tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk diharamkan. Allahu Akbar, dompet saya kececer, entar diambil siapa atau dibeli siapa. Ini termasuk diharamkan. Tapi kalau semua orang memulai dari Islam saat itu dengan baik, maka tidak ada barang yang bukan miliknya disentuh orang yang bukan pemiliknya. Korupsi pun tidak ada. Inilah ajaran Islam yang sebenarnya untuk menjadi kafah itu. Jadi ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, bahkan meskipun dalam situasi yang sangat sulit pun, sholat harus dilakukan ala qadril imkan, dengan sebisa-bisanya tanpa membatalkan. Termasuk ketika perang sekalipun, angkat senjata harus menembak, sholat harus dilakukan dengan menembak dan seterusnya, atau ditembak sekalian. Ini jadi masalah. Karena itu cara sholat di dalam peperangan pun juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi persoalan Allahu Akbar itu adalah sama dengan jihad. Yang membatalkan dengan sengaja telah membatalkan jihadnya. Begitulah harga sebuah takbiratul ihram dalam sholat itu. Ketika sholat dengan mengharamkan sana sini, pikiran sana sini dan sebagainya, maka insya Allah ketika itu kita menjadi ma'rifat. Maka
Jika Muslim syariat itu state of conscience-nya adalah this is mine and that is yours, Islam tariqat yours is mine, mine is yours, Islam hakikat yours is mine, mine no yours no mine, maka Islam ma'rifat ketika telah ma'rifat kepada Allah itu yang tidak adalah bahkan kita ini, no me no you, tidak ada kamu, tidak ada saya, yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kadang-kadang kita mendapatkan sebuah uraian, apakah Ibnu Arabi atau mungkin Al-Ghazali, ya, pengalaman-pengalaman spiritual, bahkan ada suatu kisah yang dinyatakan sebagai nyata di dalam batin. Jadi nyata itu menurut ukuran-ukuran ilmiah beda dengan ukuran-ukuran batin. Kalau kita baca Al-Ghazali atau Immanuel Kant misalnya begitu, yang nyata itu adalah dalam ide dan pikiran dan rasa itu. Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj, saking dia kesadarannya tinggi, yang ada cuma Allah, karena dia cuma mengatakan kita lebur dalam Allah, no me, tidak ada aku, no you, dia sampai mengatakan sekali berkata dia, anal haq, saya adalah Allah. Al-haq itu adalah Allah, saya Allah. Sekali mengatakan itu dan orang yang tidak paham mengatakan dia sebagai kafir atau syirik atau mengaku Tuhan. Al-Hallaj dihukum mati, Siti Jenar juga, Syekh Siti Jenar juga dihukum mati. Tapi dalam film itu Syekh Siti Jenar itu mengatakannya seperti wirid, anal haq, anal haq. Itu tidak mungkin. Kata al-ma'rifat itu hanya sekejap saja, mungkin sedetik, tapi sedetik itu harganya sama dengan kalau misalnya Islam mengajarkan, Al-Quran memberitahukan bahwa sehari itu sama 1000 tahun di akhirat, satu hari di akhirat sama 1000 tahun di bumi. Itu sedetik itu harganya mungkin sekian lama. Maka tidak mungkin anal haq dikatakan oleh Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj itu adalah ketika hanya kesadaran makrifat itu saja. Ketika itu, jika kita bisa mencapai itu, insya Allah ketika itu sholat kita benar-benar langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai sholat, orang keluar masjid, dia tidak mungkin tetap makrifat, jangankan makrifat, dia tidak mungkin akan menjadi hakikat. Jangankan hakikat, dia tidak mungkin menjadi tariqat, Islam tariqat tadi. Kenapa? Dia harus kembali ke sandalnya di mana dia taruh. Kalau dia tidak kembali ke sandalnya, maka orang ini menjadi pengacau. Karena apa? Sandal orang diambil, dan sekali sandal orang diambil, maka nanti akan terjadi sandal-sandal lain hilang. Itulah harga sebuah keteledoran yang dalam Islam dikatakan satu kerusakan yang dibuat oleh seseorang itu sama dengan merusak semua tatanan. Inilah, maka hari ini marilah ini kita ajarkan kepada keluarga kita hayati, kita laksanakan, dan insya Allah korupsi juga tidak ada, dan juga di rumah itu barang-barang yang bukan miliknya siapapun juga tidak tersentuh, dan semua menjadi aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa ba'da hamdillahi bi jami'i mahamidihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu وهو المعبود ونحن من عباده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع أمته. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد النبي ورسوله وآله وصحبه وعلينا جميعا من تابعيه وأتباعه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله أو كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهلنا وأولادنا وذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة ويوم لقائك في أمور دنيانا وديننا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan anak-anak kami, urusan anak turun kami dari hari ini sampai hari kiamat, bahkan sampai hari pertemuan denganmu ya Allah, baik dalam urusan dunia, urusan agama maupun urusan akhirat. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa uladana wa dhurriyyatina من يومنا هذا إلى يوم القيامات ويوم لقائك في أمور دنيانا وديننا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dan keluarga kami, anak-anak kami semua dan keturunan-keturunan kami hari ini sampai hari kiamat, bahkan hari pertemuan denganmu ya Allah, baik dalam urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doa kami, permohonan kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Thumma aqimus shalah wa qumu a'malakum. Jazakumullah.